Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Santoso. Saya akan menyampaikan sebuah doktrinasi yang akan menambahkan insight pada masa disrupsi sekarang ini. Di masa disrupsi COVID-19, apakah Anda sadar berapa banyak penyalahguna nafsa? Dikutip dari laman CNN Indonesia 2020, pada tahun 2019, Polri mengungkapkan 2,7 ton barang bukti sabu. 2020 sampai hari ini data menunjukkan 4,57 ton. Artinya, peningkatan jumlah prevalensi pengguna narkoba di Indonesia sangatlah intensif bagi para pengguna atau pengedar. Dari data tersebut mengungkapkan fakta bahwa warga Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Baik perubahan perilaku, fisik, psikologis, sosial, bahkan ada yang meninggal. Narkoba atau sering kita singkat dengan nafsa adalah narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Narkotika yang mempengaruhi kesadaran, psikotropika yang mempengaruhi psikologi, dan zat adiktif yang menyebabkan penggunanya kecanduan akan zat-zat tersebut. Terdapat banyak sekali jenis narkoba, namun ada beberapa yang sering muncul di masyarakat, seperti ganja yang berasal dari marijuana, heroin atau morfin, kokain yang berasal dari tumbuhan koka, LSD, sabu, ekstasi, dan lain-lain. Narkoba juga bisa digolongkan berdasarkan efek yang dihasilkan. Stimulan yang mempercepat kerja jantung, depresan yang membantu mengurangi depresi penggunanya, namun memperlambat kinerja saraf, otak, dan organ tubuh penting lainnya. Yang ketiga, halusinogen, yang menyebabkan penggunanya berhalusinasi secara berlebihan. Dan ada pula adiktif yang membuat penggunanya ketergantungan pada zat-zat tersebut. Berdasarkan analisa Ungkap Nainggolan 2020, penyalahgunaan narkoba pada masa pandemi COVID-19 justru meningkat. Orang yang stres akibat pandemi, kesepian, depresi, tidak punya teman, akan dimanfaatkan oleh para pengedar untuk ikut terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Akibatnya, yang ditimbulkan adalah penurunan kekebalan tubuh, yang mengakibatkan tubuh lebih mudah terserang oleh penyakit, seperti virus corona, bahkan mengakibatkan kematian. Kenapa narkoba itu berbahaya? Walaupun sebagian orang menilai bahwa narkoba itu memiliki dampak positif, namun dampak negatifnya sangatlah berbahaya. Seperti bagi fisik, narkoba dapat mengganggu kinerja otak, saraf, mata, dan paru-paru, atau bahkan dapat merusak organ-organ tersebut. Yang kedua, psikologis. Pengguna narkoba dapat mengakibatkan depresi, bahkan menyakiti diri sendiri. Yang ketiga, sosial. Pengguna narkoba cenderung antisosial. Mereka juga akan menjadi aib bagi keluarganya dan dirinya sendiri. Dan yang paling parah, narkoba dapat berujung pada kematian. Ada banyak hal yang dapat kita lakukan agar terhindar dari narkoba, di antaranya religiusitas. Bentengi diri Anda dengan agama agar dapat menjauhkanmu dari perbuatan terlarang dan merugikan diri sendiri. Yang kedua, intelektualitas. Dengan langkah promotif atau pembinaan, mengikuti pembinaan guna meningkatkan peranan atau kegiatan lebih aktif. Yang kedua, langkah preventif atau pencegahan, disertai dengan simulasi penanggulangan, berdialektika, problem solving, dan berperan sebagai agen of change, dengan berkontribusi merealisasikan informasi yang benar mengenai nafsa. Tujuannya agar teman-teman tidak menerima berita hoax. Dan yang ketiga, humanitas. Di masa sekarang ini mengharuskan kita untuk berhubungan jarak jauh. Hubungan jarak jauh dengan teman atau sahabat. Kita bisa menggunakan media virtual seperti melalui video call, room chatting, room meeting, bisa juga berhubungan humoris atau harmonis dengan keluarga. Jangan jadikan permasalahan sebagai beban, karena di saat masalah menghampirimu, ketahuilah bahwa solusinya juga ikut menghampirimu.
Selesaikan masalah Anda. Hindari karakter pribadi yang menjadikan narkoba sebagai pelarian atas setiap masalah. Jadilah insan yang berguna tidak hanya bagi keluarga, tapi juga bangsa dan negara. Jauhi, musuhi, dan perangi.